قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أجد دليل قوله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لله الذي خلقهن Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan al-qaidatu tsalitsah. Penulis rahimahullah menyebutkan kaidah yang ketiga. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasi mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia yang berbeda-beda ibadah mereka. Minhum man ya'budu syamsa wal qamar, di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum man ya'budul malaikata, dan di antara mereka ada yang menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was salihin, dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang soleh. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjara, dan di antara mereka ada yang menyembah pepohonan dan batu-batuan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semuanya tanpa membeda-bedakan. Maksud kaidah ini jemaah sekalian adalah larangan berbuat syirik adalah larangan yang bersifat umum, yang mencakup semua yang disembah selain Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak ada bedanya antara orang yang menyembah batu-batuan, pepohonan, dan setan dengan orang yang menyembah malaikat, para nabi, dan para wali. Sama-sama musyrik, tidak ada bedanya. Karena di antara syubhat mereka, kalau kita larang mereka berdoa kepada selain Allah, karena itu adalah syirik, maka mereka akan berkata, berarti kamu menyamakan para wali dengan berhala. Saya kan berdoa kepada wali, bukan berdoa kepada berhala. Padahal jamaah sekalian, yang kita samakan itu adalah perbuatannya, bukan objek yang dia sembah, tapi perbuatannya. Bahwa menyembah wali dan menyembah berhala hukumnya sama, sama-sama syirik. Bukan walinya dan berhalanya yang sama, bukan, tapi perbuatannya yang sama. Oleh karenanya umat Nasrani dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal yang mereka sembah adalah nabi yang mulia. Makanya ada orang Nasrani jadi mu'alaf, masuk Islam karena cerdas, karena pintar. Orang-orang Nasrani banyak yang kemudian masuk Islam. Tiba-tiba dia sudah di dalam Islam, ada orang yang mengaku muslim mengajak dia berdoa kepada para wali di kuburan. Apa jawaban dia? Saya nggak mau jadi kafir dua kali. Dulu saya berdoa kepada makhluk juga, bahkan lebih mulia daripada wali, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka tidak ada bedanya berdoa kepada wali maupun berdoa kepada berhala, berdoa kepada malaikat maupun berdoa kepada setan, sama-sama syirik. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah, yaitu syirik. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan semua ibadah hanya untuk Allah semata. Ada dua sisi pendalilan dalam ayat ini. Yang pertama, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka semua sampai tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini maknanya adalah syirik. Datang dalam bentuk nakirah, maka maknanya bersifat umum.
Yang kedua, wa yakun ad-dinu kulluhu lillah, agar ibadah seluruhnya hanya milik Allah. Berarti tidak boleh diberikan kepada selain Allah sedikit pun. Ditambah lagi kenyataan bahwa ketika Nabi SAW diutus, orang-orang musyrik tidak menyembah satu sesembahan, tidak menyembah patung-patung saja, yang mereka sembah macam-macam. Di antaranya ada yang menyembah matahari dan bulan. Fadalilu syamsi wal qamari qauluhu ta'ala. Dalil peribadahan mereka kepada matahari dan bulan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam, siang, matahari dan bulan. Maka janganlah kamu bersujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan, dan bersujudlah kepada Allah yang menciptakan mereka apabila kamu benar-benar beribadah hanya kepadanya. Maka ayat ini menunjukkan adanya penyembahan kepada matahari dan bulan. Jadi tidak semua orang musyrik dahulu menyembah patung. Ada juga yang menyembah matahari dan bulan. Oleh karenanya jemaah sekalian, dalam hadis sahih Nabi SAW mengabarkan matahari dan bulan kelak Allah akan masukkan ke dalam neraka untuk menghinakan orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Dan juga Nabi SAW melarang kita sholat yang tidak memiliki sebab pada dua waktu. Ketika matahari hendak terbenam dan ketika matahari hendak terbit. Sampai dia terbenam sempurna baru masuklah waktu maghrib. Sampai dia terbit sempurna kurang lebih meninggi 1 tombak, kurang lebih 10 menit barulah masuk waktu duha yang pertama. Kenapa? Kita dilarang sholat di dua waktu tersebut. Kata Nabi SAW, hina idzin yasjudu lahal kuffar, karena di waktu tersebut orang-orang kafir bersujud kepadanya. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullahu ta'ala wa dalilul malaikati qawluhu ta'ala yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu qalu subhanaka anta waliyuna fakanu ya'buduna al-jinn. Baik. Qala rahimahullah wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala. Dalil adanya penyembahan kepada malaikat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Dan ingatlah hari, yaitu hari kiamat, ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat, apakah dahulu mereka menyembah kalian? Qalu subhanak. Para malaikat berkata, maha suci engkau ya Allah. Anta waliyuna, engkaulah wali kami. Min dunihim, bukan mereka. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan yang mereka sembah adalah jin, kebanyakan mereka beriman kepada para jin. Maksud ayat ini jemaah sekalian adalah orang-orang musyrik dahulu menyembah malaikat dan mereka mengira malaikat datang kepada mereka dan mengajak mereka menyembah malaikat dan memperlihatkan kepada mereka keajaiban-keajaiban. Padahal yang datang kepada mereka itu adalah para jin, yaitu setan-setan dari kalangan jin. Namun mereka mengira itu adalah malaikat karena setan-setan ini mengaku sebagai malaikat. Mereka pun menyembah atas dasar keyakinan yang disembah adalah malaikat. Maka ini juga dalil yang menunjukkan adanya penyembahan kepada para malaikat.
Meskipun yang menipu mereka itu adalah setan-setan dari kalangan jin, bukan malaikat. Dan itulah yang hari ini juga mereka sebut dewa-dewi, yang sebenarnya adalah setan dan syaitana, setan laki-laki dan setan perempuan, yang menipu mereka, menunjukkan keajaiban-keajaiban, padahal itu hanyalah tipu daya setan untuk menyesatkan mereka. Sampai ada seorang yang mengaku ustadz, punya acara di televisi, ketika dia meruqyah dia mengatakan, saya perintahkan engkau untuk keluar dari tubuh orang ini, dan saya bersama para malaikat yang ada di belakang saya. Maka jemaah sekalian, ini adalah suatu khurafat, kebatilan. Nggak ada yang bisa melihat malaikat. Tidak pula ada yang memiliki tugas seperti itu, membantu orang meruqyah karena dia spesialis tukang ruqyah. Tidak ada, melainkan yang datang kepadanya hanyalah setan-setan yang mengaku sebagai malaikat. Oleh karena itu para malaikat mengatakan, qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinnah. Maha suci engkau ya Allah, artinya engkau tidak patut dipersekutukan, kami tidak patut disembah, dan bukan pula kami yang disembah. Engkaulah wali kami, bukan mereka. Bahkan yang mereka sembah hanyalah para jin. Kebanyakan mereka beriman kepada para jin tersebut. Bahkan jemaah sekalian, yang mereka sembah itu juga terkadang ada para jin yang soleh, yang dulunya para jin itu kafir, tapi kemudian mereka masuk Islam. Tetapi orang-orang yang menyembah mereka tidak mengetahui mereka sudah masuk Islam. Sebagaimana dalam kisah surat Al-Jin, para jin yang tadinya kafir kemudian masuk Islam. Namun orang-orang yang menyembah mereka tidak mengetahui, sehingga mereka terus menyembah para jin tersebut, padahal para jin itu sendiri sudah masuk Islam dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan, barakallahu fiik. Qala rahimahullah, wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala. Dalil penyembahan mereka kepada para nabi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala tentang umat Nasrani. Yang mereka sembah adalah nabi yang mulia, Nabi Isa alaihi salam. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, yaitu kelak di hari kiamat, wahai Isa putra Maryam, yang mereka sebut Yesus putra Maria, apakah kamu yang mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Maka ini adalah dalil adanya penyembahan kepada Nabi dan orang soleh juga, karena ibunda Nabi SAW, Maryam alaihissalam, adalah wanita solehah, juga disembah oleh umat Nasrani. Qala, maka Nabi SAW menjawab, subhanak, maha suci engkau, artinya engkau tidak pantas dipersekutukan. Dan ini adalah dialog antara Allah dan Nabi SAW, dan kelak disaksikan oleh umat Nasrani, sehingga pada hari itu semua umat Nasrani bertobat, tapi tobat mereka ditolak.
Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Tidaklah pantas bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau memang aku mengatakannya, tentu engkau sudah mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkaulah yang maha tahu perkara gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Tidaklah yang aku katakan kepada mereka kecuali yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhanmu. Inilah dakwah Nabi Isa alaihissalam kepada umat Nasrani. Fadhal. ودليل الصالحين قوله تعالى إن الذين زعمتم من دونه لا يملكون ولا تحويلا أولئك الذين يدعون إلى ربهم الوسيلة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. Qala rahimahullah wa dalilu salihina qauluhu ta'ala. Dalil adanya penyembahan kepada orang-orang soleh adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunih fala yamlikuna kashfad durri ankum wala tahwila. Katakanlah, serulah yang kalian sangka sebagai sesembahan selain Allah, niscaya mereka tidak dapat menghilangkan bahaya dan tidak pula memindahkannya. Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah inna adzaba rabbika kana mahdhura. Orang-orang yang mereka sembah itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah? Maksudnya mereka berlomba-lomba melakukan amal ketaatan. Dan mereka mengharap rahmat Allah dan takut azabnya. Dan sungguh azab Rabbmu harus ditakuti. Ada dua penafsiran yang masyhur terhadap ayat ini. Siapakah yang dimaksud? Orang-orang yang mereka sembah selain Allah itu. Padahal mereka sendiri menyembah Allah. Pendapat yang pertama, Nabi Isa alaihissalam dan ibundanya Maryam yang disembah oleh Nasrani, dan Uzair, orang soleh yang disembah oleh Yahudi. Sehingga ini adalah dalil penyembahan kepada orang soleh. Pendapat yang kedua, para jin yang saya sebutkan tadi. Para jin yang masuk Islam, mereka menjadi para jin yang taat, belajar Al-Quran kepada Nabi SAW, dan mereka beribadah kepada Allah. Tapi mereka masih disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya ayat ini menjelaskan adanya penyembahan kepada orang-orang soleh, bukan hanya kepada patung-patung, tapi sama saja itu dihukumi sebagai syirik. Betul? ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي وائل البريد رضي الله عنه قال: ونزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الليل ونحن خلفاء عهده بأحد وللمشركين سيرة يعكفون عندها ويلقون بها أسلحتهم. قال هذا أنواع فنظرنا بسدرة فقلنا يا رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل جعلنا إلها كما لكم فتذكرون سننا من كان قبلكم. أحسنت بارك الله فيك. Qala rahimahullahu ta'ala wa dalilul asjari wal ahjari qauluhu ta'ala. Dalil adanya penyembahan kepada pepohonan dan batu-batuan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra
kabarkan kepadaku wahai orang-orang musyrik tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang lainnya, apakah bisa memberi manfaat kepada kalian? Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita 3 berhala terbesar yang disembah oleh orang-orang musyrik, Lata, Uzza dan Manat. Dan Lata itu adalah berhala yang terbuat dari kayu. Mereka pahat menjadi patung. Lata itu adalah kuburan. Kemudian ada batu besar, kemudian mereka pahat jadi patung. Sedangkan yang dari kayu adalah Uzza, berhala yang terbuat dari kayu. Dan Manat terbuat dari tanah. Jadi pada hakikatnya yang mereka sembah adalah batu dan pepohonan. Jadi sama saja, menyembah patung terbuat dari batu, terbuat dari pepohonan, sama. Dalil yang lain yang menunjukkan adanya penyembahan kepada pepohonan. Wa haditsu Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala. Hadis Abu Waqid Al-Laitsi, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju perang Hunain. Wa nahnu hudatsa'u ahadin bi kufrin, dan kami ketika itu baru saja meninggalkan kekufuran, yaitu baru masuk Islam. Karena perang Hunain terjadi setelah Fathu Makkah. Banyak orang masuk Islam dan mereka ikut berjihad. Walil musyrikina sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Dan orang-orang musyrik memiliki pohon sidrah. Mereka berdiam diri di sekitarnya dan menggantungkan senjata mereka di pohon itu. Artinya, mereka menyembah pohon itu demi mengharapkan berkahnya, agar senjata mereka menjadi senjata sakti. Makanya jemaah sekalian, di sini ada pelajaran. Meyakini adanya benda-benda sakti, atau disebut juga benda keramat, benda bertuah, benda pusaka, itu adalah khurafat jahiliyah. Tidak ada dalam kenyataan. Bagaimana kalau terbukti ada keris yang bisa terbang sendiri? Maka ketahuilah itu cuma permainan setan. Setan yang mengangkatnya, tapi setannya nggak kelihatan untuk menyesatkan kita. Begitu pula ada cincin, kalau seseorang menggunakannya, tubuhnya jadi lebih kuat. Pada hakikatnya dia sedang ditipu oleh setan. Setan yang membantunya sehingga terasa lebih kuat. Maka itu termasuk sihir dan perdukunan. Jadi ini keyakinan jahiliyah dan juga termasuk syirik. Meyakini benda-benda memiliki kesaktian adalah syirik. Yuqalu laha dzatu anwat. Pohon itu disebut dzatu anwat. Artinya pohon untuk dicari berkahnya dengan cara menggantungkan senjata. Famararna bisidratin. Kami pun melewati pohon itu. Faqulna ya Rasulullah ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Kami pun berkata, ya Rasulullah, tetapkan untuk kami pohon sebagai dzatu anwat sebagaimana milik mereka. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Allah Maha Besar. Innaha sunan. Itu adalah ajaran-ajaran orang musyrik. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israil li Musa. Ucapan kalian, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sama seperti ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian beliau membaca surat Al-A'raf ayat 138. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami sesembahan, maksudnya berhala, sebagaimana sesembahan mereka. Jadi lihat di sini jemaah sekalian, Nabi SAW menyamakan antara mencari berkah dari pepohonan dan menyembah berhala. Berarti dua-duanya sama-sama syirik. Qala, Nabi Musa AS menjawab, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Makanya hadis ini menjelaskan kepada kita, di antara sebab terbesar manusia terjerumus dalam syirik ada dua. Yang pertama, kebodohan. Sebagaimana kata Nabi Musa alaihissalam, innakum qaumun tajhalun.
sesungguhnya kalian adalah kaum yang bodoh. Maksud bodoh di sini adalah tidak belajar ilmu agama. Ini penyebab manusia tersesat. Yang kedua, sebagaimana akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarkabunna sanana man kana qablakum. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti ajaran-ajaran umat sebelum kalian. Tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir, itu adalah perangkap yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Kesimpulannya, bab ini menjelaskan kepada kita di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus, manusia bukan hanya menyembah patung. Orang yang berbuat syirik bukan hanya menyembah patung. Mereka menyembah berbagai macam bentuk sesembahan, termasuk orang-orang soleh, para nabi dan malaikat, dan semuanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Oleh karenanya, larangan berbuat syirik di dalam Al-Quran seringkali datang dalam bentuk umum. Contoh, surat Al-An'am ayat 151. Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kamu mempersekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu apapun. Ini adalah kata nakirah fi siyaki an-nahyi, dalam konteks larangan. Fatufidu al-umum. Kata para ulama ahli tafsir, secara bahasa Arab ini memberi makna keumuman, sehingga tidak ada bedanya dengan siapapun Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan, Allah tidak meridhoinya. Fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala rahimahullahu ta'ala al-qa'idatu ar-rabi'ah anna musyriki zamanina qala syirkan min al-awwalin. لأن الأولين يشركون ومشركو زماننا شركه دائما في الخطأ والشرك والدليل تعالى فإنه بالقرب العظمى فأما نجاهم إلى البر لهم يشركون صلى الله عليه وسلم. Ahsanta. Jazakallahu khair. Qala rahimahullah al-qaidatu ar-rabi'ah, kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Bahwa orang-orang yang berbuat syirik di zaman kita lebih parah syiriknya daripada orang-orang yang dahulu. Kenapa jemaah sekalian? Paling tidak karena 4 alasan. Minimal karena 4 alasan menunjukkan syirik di masa ini lebih parah. Sebelum kita bahas, kita perlu pahami terlebih dahulu mengapa kaidah ini perlu kita pelajari. Minimalnya karena 2 hal. Yang pertama, agar kita tetap mewaspadai kesyirikan. Karena kesyirikan masih ada, bahkan lebih parah. Sebagian orang mengatakan syirik sudah nggak ada lagi di masa sekarang. Ada lagi yang berkata syirik sudah tidak ada lagi kecuali satu, yaitu syirik di istana negara. Jadi maksud mereka bagaimana caranya kita merebut kekuasaan. Itu perjuangannya hizbiyin dari kalangan harakiyin. Pergerakan-pergerakan Islam kontemporer. Bahkan mereka tidak paham hakikat syirik. Padahal syirik di masa sekarang masih banyak, masih tersebar, dan bahkan lebih parah. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk mengingatkan kita, di pundak kita ada tanggung jawab berdakwah. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, yang pertama sekali pada umat ini Allah tugaskan untuk berdakwah, mengajak kepada tauhid dan melarang syirik. Ketika beliau sudah tidak ada, siapa yang melanjutkan tugas beliau? Tidak lain umat beliau. Sebagaimana Allah ingatkan juga, Kul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Dalam surat Yusuf ayat 108. Katakanlah, sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku berdakwah mengajak manusia kepada Allah
Mengajak untuk mentauhidkan Allah dan menaatinya. Di atas basirah, di atas ilmu yang terang. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Jadi pengikut Nabi SAW berdasarkan ayat ini haruslah berdakwah. Dan tadi sudah kita bahas, orang yang mendakwahkan tauhid itulah orang yang paling berkah hidupnya dan paling baik terhadap orang lain. Jadi dari sisi mana kesyirikan di masa sekarang lebih parah? Dari 4 sisi. Yang pertama yang disebutkan oleh penulis, li'annal awwalina yusyrikuna fir rakha wa yukhlisuna fi syiddah. Karena orang-orang musyrik dahulu mempersekutukan Allah dalam kondisi lapang. Namun mereka mentauhidkan Allah dalam kondisi susah, dalam keadaan genting ketika menghadapi bahaya. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wa syiddah. Adapun orang-orang yang berbuat syirik di masa kita, maka syirik mereka dilakukan terus-menerus, baik dalam kondisi lapang maupun susah. Ketika panen mereka berhasil, tangkapan ikan mereka berhasil, apa yang mereka lakukan? Bikin acara sedekah bumi, bikin persembahan kepada selain Allah. Mereka berbuat syirik. Mereka menyembelih untuk selain Allah, untuk pengagungan dan pendekatan diri. Ketika terjadi musibah, apa mereka bilang? Sepertinya sesajen kemarin masih kurang, makanya terjadi musibah. Si Mbah Fulan atau yang mereka yakini sebagai penguasa di laut mereka dan di gunung mereka marah karena sesembahannya sedikit. Jadi kalau kemarin cuma sembeli kambing, maka harus sembeli kerbau. Jadi bukannya taubat, malah tambah berbuat syirik. Ini yang terjadi pada sebagian orang musyrik hari ini, bahkan masih mengaku muslim. Tapi orang musyrik di masa jahiliyah, mereka bertobat kalau ditimpa musibah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Maka apabila mereka naik kapal, maksudnya mereka takut tenggelam, mereka pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Artinya mereka mentauhidkan Allah. Sampai kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, orang kafir pun Allah selamatkan ketika mereka mentauhidkan Allah, meskipun tauhid mereka hanya sesaat. Karena lanjutan ayat, falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, tiba-tiba mereka mempersekutukan Allah. Oleh karenanya jemaah sekalian, doa-doa ketika ditimpa musibah adalah doa-doa yang mengandung tauhid. Karena tauhid sebab utama Allah menolong kita. Lihat, orang musyrik pun meskipun tauhid mereka sesaat, Allah berikan pertolongan sehingga mereka tiba ke daratan dengan selamat. Bagaimana lagi dengan orang yang beriman, bertauhid dengan sebenar-benarnya. Contoh doanya Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan oleh ikan. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Artinya Engkau tidak pantas dipersekutukan. Barulah pernyataan taubat, inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Jadi lihat ayat ini, orang musyrik di masa genting mereka bertobat dengan kembali mentauhidkan Allah. Nanti di masa sulit baru mereka berbuat syirik, di masa lapang baru mereka berbuat syirik lagi. Dan inilah di antara sebab Ikrimah, putranya Abu Jahal, masuk Islam. Karena dia berpikir menggunakan akalnya. Padahal ketika itu beliau mau lari. Sebab Nabi SAW sudah menguasai kota Makkah. Ikrimah ingin lari karena takut dibalas atas perbuatannya selama ini bersama ayahnya kepada Nabi SAW. Ketika beliau sampai di pelabuhan mau naik kapal, nahkodanya berkata,
Saat ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Berdoalah hanya kepadanya. Jangan berdoa kepada berhala. Maka di situ Ikrimah berpikir, kalau hanya dia yang bisa menyelamatkan kita, seharusnya hanya dia yang berhak disembah. Dia pun bertekad, kalau benar-benar selamat, dia mau masuk Islam. Dan betul, beliau masuk Islam, dan di kemudian hari menjadi salah satu pahlawan Islam. Putranya Abu Jahal. Jadi kalau mereka mikir, pasti mereka masuk Islam. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, yang menunjukkan orang musyrik zaman sekarang lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang musyrik dahulu. Yaitu, orang musyrik dahulu masih punya iman kepada rububiyah Allah. Mereka yakin Allah yang maha kuasa. Mereka yakin Allah yang maha mampu menolong mereka. Makanya, ketika kondisi sulit, mereka minta tolongnya hanya kepada Allah. Karena mereka memang yakin, yang bisa menolong mereka hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi, orang-orang musyrik hari ini, bahkan ada yang masih mengaku sebagai muslim, dia meyakini ada selain Allah yang maha kuasa. Meskipun nggak berkuasa penuh, cuma berkuasa di satu kota tertentu. Seperti yang saya contohkan tadi. Keyakinan khurafat, sebagian sufiyah dan para habaib. Mereka meyakini ada namanya wali kutub yang punya kuasa terhadap alam ini. Ada habib-habib spesial yang punya kuasa terhadap alam ini. Bahkan mereka meyakini habib itu bisa memadamkan api neraka dan menyelamatkan orang dari azab. Sehingga kalau ditanya malaikat Munkar dan Nakir, man rabbuka, siapa Rabbmu? Jawab saja Habib Abdullah Al-Haddad. Kata mereka, nanti ruhnya akan datang dan menyelamatkan dia dari azab kubur. Na'udzubillah. Ini lebih kufur daripada orang-orang musyrik jahiliyah dahulu. Lebih kufur daripada mereka. Orang musyrik jahiliyah dahulu meyakini yang maha kuasa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki sifat-sifat rububiyah adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka jawab Allah. Begitu pula mereka yakin yang menurunkan hujan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menurunkan, yang menumbuhkan tanaman hanya Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi ada orang mengaku muslim hari ini, dia yakin ada selain Allah yang bisa mengatur hujan. Bahkan dia punya remote control. Mereka juga yakin ada selain Allah yang bisa menumbuhkan tanaman. Mereka sebut Dewi Sri. Ini keyakinan yang lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Di surat Al-Ankabut ayat ke-63, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa ahya bihil arda min ba'di mautiha la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapakah yang menurunkan air dari langit? Fa ahya bihil arda min ba'di mautiha. Lalu dengan air itu dia menumbuhkan tanaman di bumi itu setelah bumi itu mati. La yaqulunna Allah. Mereka akan jawab Allah. Itu keyakinan musyrik jahiliyah kepada Allah. Mereka yakin Allah yang menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Bandingkan dengan sebagian orang yang berbuat syirik, bahkan masih mengaku muslim hari ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, banyak orang musyrik dahulu yang mereka persekutukan dengan Allah adalah orang yang mereka anggap orang soleh, bahkan yang paling soleh. Seperti umat Nasrani. Yang mereka anggap paling soleh adalah Nabi Isa dan ibundanya. Itulah yang mereka persekutukan dengan Allah. Begitu pula orang-orang musyrik Quraisy. Mereka menyembah Lata karena mereka tahu Lata itu suka berbuat baik. Makanya dia disebut Lata, dari kata Lata yalutu. Artinya dia suka mengaduk adonan untuk dihidangkan kepada
jamaah haji. Dialah yang mereka sembah selain Allah. Dan tadi juga sudah kita sebutkan ayatnya, yaitu surat Al-Isra ayat ke-57. Ulaika alladzina yad'un yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Yang mereka sembah itu mereka sendiri berusaha mencari jalan kepada Allah, siapa di antara mereka yang paling dekat. Jadi mereka pilih orang soleh. Maka bandingkan dengan orang musyrik hari ini, yang mereka sembah, yang mereka anggap patut disembah selain Allah adalah setan atau wali-wali setan. Contoh itu tadi, berdoa kepada wali-wali setan, kepada orang-orang yang menyesatkan mereka. Bahkan mereka meyakini setan itulah penguasa di laut mereka, di gunung mereka, dan dia pantas untuk disembah. Mereka berdoa kepadanya, mereka mempersembahkan sesajen untuknya. Contoh, di gunung tertentu mereka yakin ada selain Allah yang maha kuasa. Di pantai tertentu mereka yakin ada seorang ratu perempuan yang maha kuasa. Mereka berdoa kepadanya dan mendekatkan diri kepadanya. Ada yang tahu namanya? Nama aslinya? Nama aslinya adalah Syaitanah. Setan perempuan. Setan diyakini sebagai sesembahan, sebagai penguasa yang maha mampu memberi manfaat atau menimpakan mudarat. Tapi banyak orang musyrik dahulu yang mereka sembah adalah orang-orang soleh. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir, sisi yang menunjukkan orang musyrik sekarang lebih parah daripada orang musyrik dahulu. Orang musyrik dahulu tahu arti la ilaha illallah, sedangkan hari ini orang-orang musyrik tidak mengerti arti la ilaha illallah, meskipun di antara mereka mengaku muslim. La ilaha illallah bermakna la ma'budah haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti semua yang disembah selain Allah itu salah. Orang musyrik jahiliyah tahu. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ucapan mereka dalam surat Shad ayat ke-5. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah Muhammad menjadikan sembahan-sembahan yang banyak itu satu saja yang boleh disembah, yang lain salah? Sesungguhnya ini benar-benar sangat mengagumkan, sangat mengherankan. Jadi mereka tahu la ilaha illallah yang diserukan Nabi SAW berarti semua yang disembah selain Allah salah, hanya Allah yang benar. Begitu pula di surat As-Saffat ayat 35-36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka, orang-orang musyrik dahulu, apabila dikatakan la ilaha illallah, berimanlah kalian kepada la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka mereka menyombongkan diri. Wa yaqulun, dan mereka berkata, a inna latariku alihatina li syairim majnun. Apakah kita harus meninggalkan Tuhan-Tuhan yang kita sembah hanya karena seorang penyair yang gila? Jadi mereka tahu beriman kepada la ilaha illallah berarti membatilkan dan meninggalkan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Bandingkan dengan orang musyrik hari ini yang menunjukkan mereka tidak paham la ilaha illallah ada dua. Yang pertama, mereka membenarkan peribadahan kepada selain Allah. Contoh kaum liberal yang mengatakan semua agama sama, padahal semua agama selain Islam mengajarkan peribadahan kepada selain Allah.
Oleh karenanya, membenarkan agama selain Islam sama dengan mendustakan la ilaha illallah. Sehingga ulama Islam sepakat itu adalah pembatal keislaman. Yang kedua, mereka mempersembahkan satu ibadah kepada selain Allah. Apakah doa, sembelihan, begitu pula ibadah-ibadah hati seperti tawakal, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena mereka tidak paham, mereka masih beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, dengan ini selesai pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah untuk mengenal tauhid dan syirik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat apa yang sudah kita pelajari dan mengajari apa yang belum kita ketahui. Wabillahi at-taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Jika sesi tanya jawab, silakan dimulai barangkali ada yang tanya sebelum kemudian. Betul. Mungkin di daerah lain, apa juga lawan tadi, boleh langsung bertanya ya. Cukup kayaknya, Pak. Maaf, kurang kedengaran. Apabila kemudian coba apakah amalan-amalan yang sebelumnya itu Baik, baik. kemudian apakah ada usul lalu udah hilang jika amalan sudah dihapus. Baik. Jadi pertanyaannya, pertama, dosa syirik menghapuskan amalan. Apakah ketika orangnya bertobat, amalannya bisa kembali? Ada perbedaan pendapat ulama. Namun, tidak ada dalil tegas yang menunjukkan amalannya bisa kembali. Tidak ada dalil tegas yang menunjukkannya. Maka dari itu kita harus takut. Bisa jadi amalan itu benar-benar tidak kembali. Tapi yang paling penting adalah bertobat. Itu yang paling penting. Karena kalau seseorang bertobat dari dosa syirik, maka dosa syiriknya akan Allah ampuni, bahkan semua dosa yang lain juga Allah ampuni. Semua dosanya yang lain akan Allah ampuni apabila dia bertobat dari dosa syirik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Annal Islam yajubbu ma qablah." Bahwasannya masuk Islam menghapuskan semua dosa sebelumnya. Dan untuk bertobat dari dosa syirik
harus kembali masuk Islam dengan memenuhi syarat-syarat taubat dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang paling penting. Karena kalau dia nggak taubat, bukan hanya amalannya terhapus, tapi amalannya berikutnya juga tertolak. Yang kedua, apakah ada uzur sehingga amalannya tidak terhapus? Yang dibicarakan ulama adalah apakah ada uzur sehingga dia tidak dianggap kafir? Adapun soal amalannya, apakah tidak terhapus karena dia punya uzur? Seperti tidak tahu. Nah, sekarang kita berbicara tentang uzur ketidaktahuan. Maka pertama saya tidak tahu. Saya belum mendapatkan keterangan ulama jika amalannya tidak terhapus kalau dia berbuat syirik karena tidak tahu. Yang dibicarakan ulama adalah apakah dia sudah pantas dianggap kafir atau tidak. Apakah dia pantas diberi uzur atau tidak. Itu yang dibicarakan ulama. Nah, di sini orang yang tidak tahu itu pun ada 2 macam. Ada 2 macam. Pertama, dia tidak tahu karena sengaja. Maksudnya sengaja adalah dia nggak mau belajar. Maka uzur tidak berlaku baginya. Tetapi yang kedua, orang yang sudah berusaha belajar, tidak menyia-nyiakan, namun dia belum ketemu ilmunya, lalu dia terjerumus syirik, maka dialah yang akan mendapatkan uzur. Adapun soal bagaimana amalannya karena dia belum tahu, apakah tidak terhapus karena ada uzur, maka jika itu uzur kebodohan, uzur karena ketidaktahuan, kita katakan wallahu a'lam. Tapi kalau uzur karena lupa misalkan, itu sudah jelas dia nggak berdosa sama sekali sehingga tidak terhapus amalannya. Sama dengan orang yang berpuasa. Kalau dia makan dan minum karena lupa, dia tidak berdosa dan puasanya tidak batal. Atau tidak sengaja. Seperti orang yang mengatakan, ya Allah, Engkau adalah hambaku dan akulah Rabbmu. Dia ucapkan demikian karena tidak sengaja, saking senangnya. Maka kalau itu sudah jelas, dia tidak kafir dan tidak pula terhapus amalannya. Nah, yang jadi masalah adalah uzur karena ketidaktahuan, wallahu alam. Ini ada tentang perintah ibadah yang ada dalam kenapa yang disebutkan perintah ibadah itu terlebih dahulu. Kata para ulama, karena jin lebih dulu ada di muka bumi. Bukan karena mereka lebih mulia, tidak. Tapi mereka lebih dulu ada di muka bumi. Makanya ayat itu juga ditujukan kepada para jin agar menyembah kepada Allah yang satu saja dan tidak pantas mereka dipersekutukan dengan Allah. Mudah-mudahan para jin mendengarkan. Gak usah lihat kiri kanan. Assalamualaikum. Bagaimana cara mengatur keluarga saja denial maka benar semua perkataan yang khawatir terjadi pembentukan bahwa saya khawatir banyak adalah benar sesuai ajaran dalil selalu disertai dengan kalimat Jadi pertanyaannya, bagaimana mendakwahi keluarga yang belum mau mengikuti dalil, tapi mengikuti manusia, mengikuti gurunya, misalkan, atau siapa saja. Maka cara yang terbaik untuk mendakwahi adalah sampaikan dalilnya, bahwa kewajiban kita adalah mengikuti dalil. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ikutilah
yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Apa yang diturunkan kepadamu? Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula dalil-dalil tentang kewajiban mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sampaikan kepadanya, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang dibawa oleh Rasul, ambillah. Apa saja yang beliau larang, tinggalkanlah. Dalam hadis juga sangat banyak Nabi SAW bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Kalau kalian masih berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya, hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat hadis ini, kalau berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat. Berarti kalau tidak mengikutinya akan tersesat. Juga sampaikan ucapan-ucapan ulama. Imam Syafi'i rahimahullah termasuk yang paling banyak menasihati tentang ini. Beliau pernah mengatakan, idza khalafa qawli qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadribu biqawli urdal haid. Kalau ada ucapanku yang tidak sesuai dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lemparkan ucapanku ke balik tembok. Ini kalimat yang menunjukkan ucapan yang menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berharga. Meskipun itu ucapan ulama besar, bagaimana lagi cuma ucapan orang-orang biasa atau cuma ustadz-ustadz kita di masa sekarang. Imam-imam besar seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad berpesan sama. Meskipun mereka ulama besar, tapi mereka menyadari mereka bisa saja salah. Sehingga mereka mengatakan, kalau ada pendapat kami tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, buang pendapat tersebut. Itu tidak bernilai. Dan tugas kita hanyalah menyampaikan, kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak maka itu bukan urusan kita, itu urusan Allah apakah memberi hidayah atau tidak. Wallahu alam. Maaf kurang kedengaran. Apa? Berjamaah di masjid. Arah kiblat ada kuburan. Baik. Ke masjid lain jauh. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha. Jangan kamu salat menghadap kuburan. Jangan pula duduk di atasnya. Ini dengan lafaz menghadap kuburan. Kuburannya ada di depan. Tetapi ada juga dalil yang bersifat umum, meskipun kuburannya nggak ada di depan. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illal maqbar wal hammam. Bumi ini seluruhnya masjid. Artinya boleh kita sholat di mana saja, kecuali di kuburan dan WC. Nah ini lafaznya bersifat umum, di kuburan. Jadi sama saja, mau dia di arah kiblat, di samping kita, ataupun di belakang kita, selama masih di area kuburan, atau kuburan ada di area masjid. Sama saja, kuburannya ada di dalam masjid atau di luar masjid. Jika itu masih milik masjid, tanahnya masih tanah wakaf milik masjid, maka tidak boleh kita sholat di masjid tersebut. Dan ancamannya sangat dahsyat. Nabi SAW bersabda, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu kubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi tidak boleh lagi kita sholat di masjid tersebut. Dilarang keras oleh Nabi SAW. Hanya saja ulama beda pendapat tentang status sholatnya. Imam Syafi'i mengatakan
dia berdosa tapi solatnya sah. Imam Ahmad mengatakan solatnya tidak sah. Pendapat yang paling kuat adalah tergantung niat. Kalau dia solat untuk mengagungkan penghuni kubur tersebut, maka itu adalah syirik, sehingga solatnya tidak sah, bahkan solatnya sepanjang hidup terhapus. Karena hakikat ibadah itu adalah cinta dan pengagungan. Kalau dia ibadah di situ untuk mengagungkan selain Allah, maka itu adalah syirik. Tetapi kalau dia solat di situ cuma karena kebetulan, tidak ada maksud mengagungkan penghuni kubur itu, maka solatnya sah, namun dia berdosa. Jadi gimana kalau masjidnya jauh? Tetap tidak boleh solat di situ, carilah tempat lain. Enggak harus solat di masjid, cari tempat lain. Apakah di rumah atau di mana saja selain di kuburan dan WC. Wallahu alam. Baik. Jadi pertanyaan beliau tentang pembagian bid'ah. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, dan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk, atau bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Maka ketahuilah, pemahaman tentang bid'ah seperti ini bertentangan dengan hadis yang jelas dan bertentangan dengan pemahaman salaf. Hadis sudah jelas, Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Jadi jangan seakan-akan kita ingin membantah Nabi SAW dengan mengatakan tidak wahai Nabi, ada yang hasanah. Yang kedua, pemahaman salaf, terutama para sahabat Nabi SAW. Tidak ada seorang sahabat pun yang membenarkan bid'ah. Tidak ada yang mengatakan bid'ah hasanah. Itu pemahaman baru. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, nikmatil bid'atu hadhihi. Afwan, kullu bid'atin dalalah wa in ra'ahan nasu hasanatan. Setiap bid'ah itu sesat, meskipun manusia menganggapnya adalah baik. Ini pemahaman para sahabat. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan ungkapan sebagian ulama ada bid'ah yang baik? Seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Juga ucapan Imam Syafi'i, al bid'atu bid'atan, bid'ah itu ada dua, bid'atun madhmumah dan bid'atun mahmudah, bid'ah yang tercela dan bid'ah yang terpuji. Maka jemaah sekalian, kalau kita pelajari dengan baik ucapan para ulama yang mengatakan ada bid'ah yang baik, itu hanyalah bid'ah dari sisi bahasa. Artinya sesuatu yang baru, tapi bukan bid'ah dari sisi syariat. Kenapa? Karena ternyata itu ada dalilnya. Kalau bid'ah dari sisi syariat, tidak ada dalilnya. Yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, sebaik-baik bid'ah adalah ini, adalah sholat tarawih secara berjamaah. Apakah itu ada dalilnya? Jelas ada dalilnya. Tadi malam sudah kita bahas. Nabi SAW dan para sahabat sholat tarawih berjamaah, sehingga itu bukan bid'ah secara syariat. Kenapa Umar mengatakan itu bid'ah? Karena dalam masa pemerintahan beliau itu baru diadakan. Setelah di masa Abu Bakar tidak diadakan sholat tarawih berjamaah karena adanya halangan-halangan, sehingga itu seakan-akan sesuatu yang baru di masa pemerintahan beliau. Maka itu bid'ah dari sisi bahasa. Sedangkan ucapan Imam Syafi'i, kalau kita baca lanjutan ucapan Imam Syafi'i, maka kita pun paham. Nah, kebanyakan orang yang berhujjah dengan ucapan Imam Syafi'i, mereka tidak baca lanjutannya. Apa lanjutannya? Kata beliau, makanat wafaqati sunnah fahuwa mahmudah. Kalau bid'ah itu sesuai sunnah, maka itu terpuji. Wa makhalafa sunnah
fahiya madhmumah. Kalau menyelisihi sunnah, maka itulah yang tercela. Jadi yang beliau maksud adalah bid'ah dari sisi bahasa, sesuatu yang baru. Kalau sesuai sunnah, maka terpuji. Kalau tidak sesuai sunnah, maka tercela. Dan semua bid'ah tidak ada yang sesuai sunnah. Sehingga semua bid'ah dalam agama itu tercela. Contoh jemaah sekalian, bid'ah tapi tidak tercela. Contoh sarana ibadah. Sekarang kita berdakwah dengan adanya mic. Ada siaran di YouTube, di medsos. Itu bid'ah. Karena tidak ada di masa Nabi SAW. Tapi itu bid'ah dari sisi bahasa saja. Sesuatu yang baru. Bukan bid'ah dari sisi syariat. Kenapa? Karena itu bukan ibadah. Itu cuma sarana ibadah. Bedakan dua hal ini. Itu cuma sarana ibadah. Begitu pula sekarang ada sekolah. Di masa Nabi SAW tidak ada sekolah. Mereka belajar di masjid. Tapi itu bukan bid'ah, karena itu cuma sarana ibadah, sarana menuntut ilmu. Itu yang kadang dikatakan ulama sebagai bid'ah. Tapi itu bukan bid'ah dari sisi syariat, hanya bid'ah dari sisi bahasa. Demikian, wallahu alam. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa. Maksudnya bagi orang yang bertobat, pasti Allah ampuni. Bukankah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mayoritasnya dulu orang-orang musyrik, menyembah kepada selain Allah, tapi mereka bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, bahkan mereka belum wafat pun Allah sudah jamin mereka akan masuk surga. Jadi maksud dosa syirik tidak terampunkan apabila pelakunya sampai mati tidak bertobat. Wallahu alam. Ustaz, apa mau menjelaskan Kaitan apa? kaitan riya dengan kesyirikan? Kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asgar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Qalu wa masyirkul akbar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Beliau ditanya, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Kata beliau, itulah riya. Hanya saja jemaah sekalian, ulama mengatakan riya itu syirik kecil apabila keinginan seseorang beribadah masih lebih besar mengharap balasan dari Allah. Tapi ada sedikit di hatinya pingin dipuji orang, makanya disebut syirik kecil. Tapi kalau di hatinya lebih besar keinginan dipuji orang, atau bahkan itu satu-satunya niatnya, maka itu bukan lagi syirik kecil, melainkan syirik besar. Meskipun para ulama mengatakan itu hampir-hampir tidak terjadi pada orang beriman kecuali dia munafik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri malas-malasan. Mereka hanya ingin riya kepada manusia dan mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Maka perbedaannya terkait dengan pengaruh terhadap amalan. Apabila riyaknya itu sampai pada syirik besar, menghapus seluruh amalan. Tapi kalau syirik kecil, menghapus amalan yang menyertainya saja. Wallahu alam. Apakah mengatakan kalau bukan karena dia, saya tidak akan selamat di termasuk syirik? Lalu meluruskan perkataan tersebut, ketika ada terjadi syirik itu bagaimana? Ya, itu termasuk syirik kecil. Kalau di hatinya masih meyakini Allah yang menolongnya. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu termasuk yang dilarang dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Jangan kamu menjadikan
bagi Allah tandingan-tandingan, sekutu-sekutu, padahal kamu mengetahui, yaitu mengetahui hanya Allah Rabbmu, hanya Allah yang menolongmu, hanya Allah yang menakdirkan. Maka ucapan seperti itu seperti seorang mengatakan, laulat tabib lama syufitu, kalau bukan karena dokter itu saya nggak akan sembuh. Laulat dawa lahalaktu, kalau bukan karena obat itu saya sudah mati. Maka ini syirik kecil apabila dia masih meyakini yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia meyakini memang ada selain Allah yang menyembuhkannya, maka menjadi syirik besar. Wallahu alam. Karena ada yang melakukan Ini seorang kita beras seperti kita pada lektor Allah. Namun kita dia memberitahu bukan karena dia mau, tapi Dia apa? dia memberitahunya karena kita takut adanya larangan tanggal 19. Maaf, kurang jelas. Apa tadi? Adanya kita melihat seorang atau sekelompok orang yang Melakukan maksiat, kesyirikan. namun kita membiarkan dalam rangka takut karena kalau kita Dalam rangka apa? takut karena kalau kita Takut. Mic-nya mungkin kasih jarak lagi. Jangan terlalu dekat. takut karena kalau kita seperti wafat atau Kenapa? takut wafat atau dibunuh sama kelompok tersebut. Takut karena kepada manusia, lalu dia berbuat syirik. Ya. Ya. Apakah itu sifatnya baik atau malah buruk tadi? Apakah dia sudah terjerumus syirik atau tidak? Karena seperti kan ada satu kelompok yang melakukan kesyirikan, Ya. lalu kita tahu itu syirik jelas di mana kita. Namun kita ingin mencegahnya, namun kita takut. Ingin apa? Ingin mencegahnya, ingin melarangnya. Ingin mencela, mencegah. Oh, ingin mencegah tapi takut. Takut karena kalau kita mencegah kita malah kena bahaya. Karena bisa dimusuhi ya. Ya. Kalau bisa karena seandainya kita wafat kan bisa lagi juga. Baik. Baik. Ya, baik. Baik. Ya, pertanyaannya bagus ya. Jadi, kalau kita melihat syirik, kita tidak mencegahnya karena takut bahaya. Maka kata Nabi SAW, itu adalah menunjukkan kita selemah-lemahnya iman. Kalau di hati kita masih mengingkari kesyirikan itu. Kata beliau, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau tidak sanggup maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Kalau tidak mampu dengan lisan, takut misalkan, maka minimalnya dengan hati. Yaitu hatinya masih benci terhadap perbuatan itu dan para pelakunya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Berarti harus diperbaiki imannya supaya kuat. Supaya punya keberanian untuk mengingatkan perbuatan dosa syirik itu. Apalagi jemaah sekalian, jika yang melakukan syirik itu keluarga sendiri. Kasihan mereka. Kalau kita biarkan mereka berbuat syirik, tandanya kita nggak sayang sama mereka. Kalau kita sayang sama mereka, harusnya kita ingatkan. Karena kalau mereka nggak bertobat, mereka akan kekal di dalam neraka. Kalau kita sayang kepada mereka, harusnya kita ingatkan. Meskipun mereka akan marah. Dan perlu dipahami, adanya orang marah kalau kita melarang syirik, itu sunnatullah, ketetapan Allah. Jadi nggak akan mungkin kita bisa berdakwah kalau takut dimarahi orang, takut bahaya. Nggak akan mungkin. Kurang apa dakwah Nabi SAW? Yang paling mulia akhlaknya, yang paling baik kepada orang, tapi dimusuhi orang sekampung, dimusuhi masyarakat sendiri, dimusuhi tetangga sendiri, bahkan keluarga sendiri. Paman-paman beliau, sepupu-sepupu beliau, bahkan ingin membunuh beliau. Mereka lempari dengan batu, dengan kotoran,
mereka caci maki beliau, maka harus dihadapi dengan kesabaran. Nah, di negara kita alhamdulillah tidak ada yang sampai berani melakukan itu kepada kita. Jadi luar biasa karunia Allah untuk berdakwah di negara kita ini. Dakwahkan tauhid, larang kesyirikan, jangan khawatir. Nggak akan ada yang berani, karena itu aturan di negara kita. Nggak akan berani yang menimpakan bahaya secara fisik kepada kita, karena dia akan berurusan dengan polisi. Ini nikmat Allah kepada kita, makanya jangan takut, sampaikan seluas-luasnya. Demikian, wallahu alam. Ini apa Ustaz? Ini masuk soal profesi. Tapi kayaknya penting. Ini dikirim melalui Japri. Teman anak berdua udah mau pakai itikaf, saling tidak berusaha. Tolong nasihati sekali ini Ustaz. Nabi SAW sudah mengingatkan, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, jangan kalian saling memboikot. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahkiruhu, maka tidak pantas seorang muslim menzalimi saudaranya, tidak pula membiarkannya, tidak pula merendahkannya. Dan bisa jadi dua orang yang saling bermusuhan sesama muslim menyebabkan amalan mereka tertahan. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah mengatakan, anziru hadaini, tundalah diterima amalan dua orang ini sampai mereka berdamai. Itu yang perlu kita takutkan jamaah sekalian. Kalau kita nggak berdamai, maka bisa jadi itu penghalang ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau masih jengkel hatinya? Allah kasih keringanan, Allah kasih rukhsah maksimal 3 hari. Karena dimaklumi manusia masih punya rasa marah di dalam hati, sehingga syariat memberikan keringanan, tapi waktu maksimalnya hanya 3 hari saja. Setelah 3 hari harus berdamai, harus berbaikan. Dan ingat, kita umat Islam satu tubuh, bagaikan sebuah bangunan. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin terhadap mukmin yang lainnya bagaikan sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Bukankah kita pengikut salaf? Lihat bagaimana para salaf dalam bersaudara. Yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka sahabat muhajirin dan ansar, kata Allah, saling mencintai dan tidak hasad, dan mereka memberi kepada saudara mereka sesuatu yang sebenarnya mereka masih butuh, tapi mereka berikan kepada saudara mereka karena ingin menutupi kebutuhan saudaranya. Itulah teladan salaf dalam ukhuwah, dalam persaudaraan dan kasih sayang. Terakhir ya. Dari beberapa pertanyaan ya, sama tentang gangguan di rumahnya, pintunya ada merah, ada suara-suara, ada yang sendiri. Ada gangguan di rumahnya. Baik. Kedua, mengenai kita harus berhukum dengan hukum Allah di Indonesia. Baik. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana mengatasi gangguan sihir di rumah kita? Caranya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertawakal kepadanya, berdoa memohon ampun kepadanya, dan singkirkan dari rumah kita semua kemaksiatan, agar setan-setan lari dari rumah kita dan malaikat mau datang ke rumah kita. Dan hidupkan di rumah kita ibadah-ibadah. Di antaranya membaca Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabira
fa inna syaitana yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Bacalah Quran di rumahmu, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Bukan makna hadis ini meruqyah rumah, tidak. Bukan makna hadis ini meruqyah rumah, karena ruqyah itu khusus untuk orang sakit. Tapi jadikan rumah itu sebagai tempat ibadah, di antaranya membaca Al-Quran, maka setan akan lari dari rumah kita. Semoga dengan itu pengaruh-pengaruh sihir semakin berkurang atau hilang sama sekali. Kemudian, kalau dapat benda-benda yang dicurigai sebagai buhul para tukang sihir, maka disingkirkan, dibuang dengan menyebut nama Allah. Boleh juga dengan cara dibakar. Intinya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta tolong kepadanya, dengan bertakwa kepadanya, maka pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Pertanyaan yang kedua, tentang kewajiban berhukum dengan syariat. Lalu katanya, bagaimana kita tinggal di Indonesia yang tidak berhukum dengan syariat? Jamaah sekalian, perlu dipahami, tidak tepat kalau mengatakan Indonesia secara mutlak tidak berhukum dengan syariat. Faktanya, banyak hal-hal yang sesuai syariat dalam hukum kita. Di antaranya, pemerintah menjamin kita bisa beribadah kepada Allah secara bebas. Itu suatu hukum yang sangat sesuai dengan syariat. Kita bisa sholat, kita bisa berdakwah, bahkan jamaah haji dan umroh diatur, dibantu oleh pemerintah supaya aman dan tertib. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Mungkin ada sebagian hukum yang tidak diamalkan oleh pemerintah. Tapi ingat, bukan hanya pemerintah, kita juga banyak tidak mengamalkan syariat. Hukum itu bukan sekedar peradilan pidana atau perdata, tapi semua dalam hidup kita. Jadi pertanyaannya, bagaimana statusnya kalau orang tidak berhukum dengan syariat, malah dia berhukum dengan selain syariat? Maka menurut ahlu sunnah itu adalah kufur kecil, tapi menurut khawarij itu kufur besar. Ini perbedaan pemahaman ahlu sunnah dan khawarij. Kecuali seseorang itu meyakini hukum manusia lebih baik daripada hukum Allah, atau setara dengan hukum Allah, atau dia menghalalkan yang Allah haramkan, barulah menjadi kufur besar. Itu pun masih ada syarat-syarat pengkafiran dan penghalang-penghalang yang harus terangkat, baru orangnya bisa divonis kafir. Itu menurut ahlu sunnah. Dan kita punya tanggung jawab sendiri. Pemerintah juga punya tanggung jawab sendiri. Kalau itu bersifat hukum pidana atau perdata, maka itu bukan dosa kita kalau tidak mengamalkannya. Jadi tidak ada masalah kita tinggal di negeri kita. Seandainya pemerintah tidak mengamalkan sebagian hukum syariat, dosa-dosa mereka bukan dosa kita. Kecuali kalau kita dipaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh kita taat. Karena Nabi SAW menegaskan, innama ta'a fil ma'ruf, ketaatan kepada makhluk hanya boleh dalam hal yang ma'ruf. Kecuali misalkan kita dipaksa untuk melakukan perbuatan yang mungkar dan kita nggak ada jalan kecuali hijrah, kecuali pindah negeri, baru boleh kita lakukan. Baru kita disyariatkan untuk berhijrah. Kalau kita dibebaskan, alhamdulillah, tidak dipaksa minum khamar, tidak dipaksa merokok dan lain-lain, maka tidak ada masalah. Kita tinggal di negeri kita, dan kalau semua orang punya pemahaman seperti itu, negeri ini tidak sesuai syariat, saya mau hijrah, siapa yang mau berdakwah? Siapa yang tinggal untuk berdakwah? Jadi itu pemahaman yang tidak benar. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada ucapan terima kasih dari yang saya
ini mereka saling berusaha kita ambil dari bersama.